Rangkaian latihan bebas Junior GP Misano 2025, Veda Ega Pratama tampil gigit, Uriarte tetap mendominasi. Sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli di Emilia-Romagna, Italia, menjadi saksi pertarungan sengit antar pembalap muda bertalenta di ajang FIM Junior GP 2025. Rangkaian sesi latihan bebas, Free Practice CFP, yang berlangsung sepanjang Jumat kemarin ditutup dengan performa menggigit dari dua nama besar dalam kancah balap junior dunia, Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama. Uriarte, pembalap asal Spanyol yang musim ini memimpin klasemen sementara, tampil tanpa celah di FP1 dan FP2. Menunggangi motor KTM RC250, Uriarte tak hanya tercepat di dua sesi latihan, tetapi juga menunjukkan konsistensi luar biasa dalam simulasi lomba. Dalam 6 lap beruntun, ia mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 41 detik, waktu yang belum bisa ditandingi pembalap lain, termasuk rival terdekatnya dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Sementara itu, Veda Ega yang kini menjadi perhatian dunia balap Indonesia, tak kalah mencuri sorotan. Setelah tampil impresif di Red Bull Rookies Cup 2025 dengan finish sebagai runner-up klasemen akhir, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia, Veda kini membawa semangat dan target baru ke kejuaraan Junior GP. Di sesi FP2, Veda berhasil mencetak waktu terbaiknya di angka 1:41.731 detik, yang cukup untuk menempatkannya di posisi ketiga. Waktu tersebut menjadi satu-satunya catatan Veda yang mampu menembus kisaran pukul 1:41, menunjukkan bahwa meski belum secepat Uriarte dalam konsistensi, Veda memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Performa ini dianggap sangat menjanjikan, mengingat sirkuit Misano juga baru saja menjadi arena Veda mengunci posisi kedua klasemen akhir Red Bull Rookies Cup pekan lalu. Hanya Uriarte yang mampu mengungguli Veda di ajang tersebut, mempertegas rivalitas baru di dunia balap junior internasional. Persaingan antara Uriarte dan Veda kini menjadi cerita tersendiri dalam perjalanan keduanya menuju MotoGP. Uriarte masih menunjukkan dominasinya di Junior GP 2025 dengan koleksi poin yang kokoh di puncak klasemen. Namun Veda datang dengan momentum positif dan ambisi besar untuk membuktikan diri. Target saya pada sisa musim ini adalah berjuang untuk meraih podium. Masih ada 3 putaran tersisa, jadi saya ingin ambisius, minimal bisa finish 3 besar di satu balapan, ungkap Veda dalam sesi wawancara usai FP2. Ia menambahkan, di Aragon, kami menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan pembalap tercepat, dan kami semakin dekat dengan mereka. Hal ini mengacu pada performanya di putaran sebelumnya, di mana Veda sempat menembus 5 besar dalam sesi kualifikasi meski akhirnya harus puas finish di luar 10 besar akibat insiden di lap awal. Dengan hasil latihan yang cukup menggembirakan, terutama di FP2, Veda kini mengalihkan fokusnya ke sesi kualifikasi yang akan berlangsung Sabtu waktu setempat. Targetnya jelas, mengamankan posisi start di 2 baris terdepan agar bisa langsung bersaing di grup depan saat balapan berlangsung. Sejauh musim ini, Veda baru 3 kali finish di posisi 15 besar dari total 6 balapan, dengan total koleksi 22 poin yang menempatkannya di posisi ke-13 klasemen. Namun, melihat progresnya sepanjang musim dan pengalaman yang terus bertambah, tidak berlebihan jika ia menargetkan podium perdananya di Misano akhir pekan ini. Astra Honda Racing Team, yang menjadi tim Veda sejak awal musim, juga terus memberikan dukungan penuh. Tim mekanik melakukan sejumlah penyesuaian pada motor sepanjang sesi FP untuk membantu Veda menemukan ritme terbaiknya di lintasan yang dikenal teknikal dan cepat ini. Meski Veda menunjukkan peningkatan signifikan, ancaman dari Uriarte tetap nyata. Pembalap Spanyol itu nyaris tak membuat kesalahan di 2 sesi latihan bebas. Selain catatan waktu tercepat, Uriarte juga menunjukkan penguasaan terhadap karakteristik lintasan Misano, mulai dari tikungan sempit hingga sektor high speed. Jika tak ada kejutan besar di kualifikasi atau balapan, besar kemungkinan Uriarte akan kembali jadi penantang utama untuk kemenangan. Namun, dengan semangat juang tinggi dan motivasi besar dari hasil Red Bull Rookies Cup, Veda Ega diprediksi akan memberi perlawanan sengit. Keberhasilan Veda di kancah internasional memantik antusiasme besar dari penggemar balap motor di Indonesia. Di media sosial, nama Veda menjadi trending sejak akhir pekan lalu usai memastikan posisi kedua di Red Bull Rookies Cup. Banyak yang berharap Veda bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaian legenda balap Indonesia seperti Doni Tata dan Gerry Salim.
Junior GP di Misano akhir pekan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan karir Veda. Jika ia mampu meraih podium, maka sejarah baru akan kembali tercipta, menempatkan Indonesia semakin dekat ke peta persaingan elit MotoGP. Sesi latihan bebas Junior GP Misano 2025 menunjukkan bahwa pertarungan menuju MotoGP semakin ketat. Brian Uriarte tampil dominan, namun Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa ia tak sekadar peserta, melainkan penantang serius. Dengan semangat membara dan dukungan dari jutaan fans tanah air, Veda kini bersiap menghadapi kualifikasi dan balapan utama dengan satu misi, podium perdana di Junior GP. Jika kamu ingin berita ini dalam format PDF, slide presentasi, atau versi ringkas untuk media sosial, tinggal bilang saja. Sejarah baru terukir. Veda Ega Pratama tembus Moto3 lewat jalur prestasi, membawa asa Indonesia ke panggung dunia. Setiap bangsa punya pahlawannya. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai pahlawan olahraga. Namun, pernahkah kita punya pahlawan yang bisa menaklukkan dunia dengan kecepatan di atas 150 km per jam? Pernahkah kita punya pembalap yang tidak hanya sekadar ikut balapan, tapi juga mengukir sejarah dan membuka jalan bagi generasi berikutnya? Kabar gembira datang dari dunia balap motor internasional. Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengukir sejarah dengan mengamankan tempat di ajang balap dunia Moto3 untuk musim 2026. Keberhasilan ini tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan melalui jalur prestasi yang gemilang setelah ia dinobatkan sebagai runner-up di ajang prestisius Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi dunia balap Indonesia, menegaskan bahwa talenta tanah air mampu bersaing di level tertinggi. Perjalanan Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, menuju Moto3 ibarat sebuah skenario yang telah dipersiapkan dengan matang. Sejak awal musim, Veda menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten. Dalam ajang Red Bull Rookies Cup 2025, ia tampil sebagai salah satu pesaing terkuat. Dengan total 3 kemenangan balapan dan beberapa podium lainnya, Veda selalu berada di barisan depan, menantang dominasi para pembalap Eropa. Salah satu momen paling menentukan dalam karir Veda adalah persaingannya dengan pembalap Spanyol, Brian Uriarte. Keduanya terlibat dalam perebutan gelar juara yang sangat ketat hingga seri terakhir. Meskipun pada akhirnya Veda harus puas di posisi kedua, perlawanannya yang gigih membuktikan mentalitas juara yang ia miliki. Prestasi sebagai runner-up ini menjadi golden ticket yang mengantarkannya langsung ke Moto3, sesuai dengan regulasi promosi yang ditetapkan. Ini adalah sebuah pengakuan atas bakat dan kerja kerasnya, tanpa perlu melalui jalur kualifikasi yang lebih panjang. Isu mengenai kepindahan Veda ke Moto3 ini semakin menguat setelah jurnalis ternama Italia, Rosario Triolo, dari Sky Sport Italia, membocorkan informasi bahwa Veda Ega Pratama sudah sangat dekat dengan kesepakatan untuk bergabung dengan tim Honda Tim Asia. Triolo dikenal sebagai jurnalis yang memiliki koneksi kuat dan sering memberikan informasi akurat terkait pergerakan pembalap di Grand Prix. Menurutnya, negosiasi antara pihak Veda dengan Honda Tim Asia hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Bergabung dengan Honda Tim Asia bukan hanya sekadar naik kelas, tetapi juga merupakan langkah strategis yang sangat menjanjikan. Tim ini memiliki rekam jejak yang solid dalam mengembangkan pembalap muda Asia dan mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi, bahkan hingga ke MotoGP. Nama-nama besar seperti Takaaki Nakagami dan Ai Ogura adalah beberapa contoh sukses dari program pengembangan tim ini. Dengan dukungan penuh dari tim sekelas Honda Tim Asia, Veda akan mendapatkan fasilitas, motor, dan bimbingan teknis terbaik untuk bisa beradaptasi dan bersaing di Moto3. Tantangan di Moto3 tentu tidak akan mudah. Persaingan di kelas ini terkenal sangat ketat dan brutal. Para pembalap di Moto3 adalah talenta-talenta muda terbaik dari seluruh dunia yang memperebutkan satu tempat di puncak karir mereka. Namun, dengan pengalaman dan kematangan yang ia tunjukkan di Red Bull Rookies Cup, Veda memiliki modal kuat. Ia telah terbiasa dengan balapan yang padat, penuh kontak, dan harus mengambil keputusan sepersekian detik. Keterampilan ini akan sangat berharga di Moto3.
Pencapaian Veda Ega Pratama juga menjadi inspirasi bagi generasi pembalap muda Indonesia lainnya. Keberhasilannya membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, mimpi untuk berprestasi di kancah global bukanlah hal yang mustahil. Ia telah membuka pintu lebar bagi pembalap-pembalap Indonesia berikutnya untuk mengikuti jejaknya. Di sisi lain, kehadiran Veda di Moto3 juga akan menambah daya tarik Grand Prix bagi publik Indonesia. Para penggemar balap di tanah air akan memiliki wakil yang bisa mereka dukung sepenuhnya, dan ini akan meningkatkan euforia balap motor di Indonesia. Dukungan dari pemerintah, federasi balap, sponsor, dan masyarakat akan menjadi faktor krusial dalam perjalanan Veda di Moto3. Ini bukan hanya tentang Veda, tetapi tentang kebangkitan balap motor Indonesia. Kepindahan Veda ke Moto3 juga memberikan sinyal positif bagi Honda di level balap junior. Saat ini, tim pabrikan motor asal Jepang itu sedang berjuang untuk kembali ke performa terbaik, baik di MotoGP maupun Moto3. Dengan kehadiran Veda, Honda berharap bisa mendapatkan talenta baru yang dapat membawa kembali kejayaan mereka. Veda sendiri, dengan gaya balapnya yang agresif namun terkontrol, diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Saat ini, semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Pengumuman resmi dari tim Honda Tim Asia tinggal menunggu waktu. Namun, yang pasti, Veda sudah siap untuk menghadapi tantangan baru ini. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi bahan bakar terkuat bagi Veda untuk bisa menaklukkan sirkuit-sirkuit dunia dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Bos Dorna geram, perebutan gelar Rookies Cup 2025 dianggap tak sportif. Veda Ega Pratama seperti dikeroyok rekan Uriarte. Drama panas kembali mewarnai ajang balap Red Bull Rookies Cup, namun kali ini bukan sekadar adu cepat di lintasan, melainkan juga pertarungan etika dan sportivitas. Bos besar Dorna Sports, Carmelo Espeleta, dikabarkan naik pita menyusul jalannya race pertama Rookies Cup di sirkuit Misano. Ia menyebut bahwa balapan tersebut memalukan untuk masa depan MotoGP setelah melihat Veda Ega Pratama seperti dikeroyok oleh sejumlah pembalap yang dinilai sengaja membantu pemuncak klasemen, Brian Uriarte. Balapan yang digelar pada Sabtu kemarin memang menjadi penentu penting dalam perebutan gelar juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Gunung Kidul, DIY, datang ke Misano sebagai penantang utama gelar. Ia berada di posisi kedua klasemen dengan 171 poin, hanya tertinggal 20 angka dari sang pemuncak, Brian Uriarte asal Spanyol. Kemenangan di Misano akan menjaga peluang Veda menuju race terakhir musim ini. Namun, harapan itu justru kandas oleh rangkaian insiden yang dianggap janggal dan mengundang sorotan publik. Veda Ega memulai balapan dari posisi kedua di starting grid, hanya di belakang Uriarte. Bersama mereka, ada David Gonzalez yang juga berasal dari Spanyol. Sejak awal, tensi balapan sangat tinggi. Uriarte langsung melesat di lap pembuka, namun Veda sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali menyusul. Disinilah drama dimulai. Pada lap ketiga, Veda yang tengah bersaing dengan Marco Morelli untuk posisi ketiga, tampak mengalami kesulitan menjaga ritme. Berkali-kali posisinya disalip oleh para pembalap Spanyol dan Amerika Latin seperti Gonzalez, Morelli, bahkan Zenmitani dan Kiandra Ramadipa yang sebelumnya tidak begitu menonjol. Setelah setengah balapan berjalan, Veda Ega sempat kembali ke posisi kedua, namun tekanan dari para pembalap sekubu Uriarte tak pernah berhenti. Zenmitani yang sebelumnya tertinggal jauh, tiba-tiba muncul di posisi kedua. Gonzalez dan Danish juga ikut mendorong Veda ke posisi kelima. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Terlihat jelas bahwa pembalap-pembalap lain bermain defensif agresif terhadap Veda, seakan berusaha menahan dan menyulitkannya untuk mendekati Uriarte di depan. Puncak ketegangan terjadi saat balapan menyisakan 5 lap. Dalam manuver agresif di tikungan cepat, Veda Ega dan Hakim Danish terlibat kecelakaan yang menyebabkan keduanya terjatuh. Veda tak mampu melanjutkan balapan. DNF, did not finish,
Di race krusial ini menjadi pukulan telak bagi sang pembalap Indonesia, yang sebelumnya tampil begitu konsisten sepanjang musim. Sementara itu, Uriarte tampak bermain sangat taktis. Meski sebenarnya tidak perlu menang untuk mengunci gelar, ia sempat turun ke posisi ketiga, seolah bermain aman. Tapi di lap terakhir, kejutan terjadi. Uriarte menyalip Morelli dan Mitani, dan menyegel kemenangan sekaligus gelar juara Rookies Cup 2025. Strategi Uriarte dinilai terlalu sempurna untuk sebuah balapan kompetitif, dan semakin menguatkan dugaan bahwa jalannya race sudah diatur secara tidak langsung oleh kelompok pembalap yang loyal padanya. Reaksi cepat datang dari petinggi Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara setelah balapan, Ezpeleta menyampaikan kekecewaannya terhadap race yang menurutnya tidak mencerminkan semangat kompetitif sejati. Apa yang terjadi di Misano hari ini sungguh memalukan. Kami ingin membangun generasi pembalap yang bersaing dengan sportivitas, bukan dengan permainan politik antar tim nasional atau strategi kelompok, ujar Ezpeleta dengan nada geram. Ia menambahkan bahwa Dorna akan melakukan investigasi internal terhadap jalannya balapan, terutama terkait dugaan kerjasama antar pembalap untuk menjegal Veda Ega. Veda adalah talenta besar. Kami melihat potensi luar biasa dari anak ini. Tetapi hari ini, ia seperti dikorbankan demi ambisi kelompok tertentu. Kami tidak akan tinggal diam, tegasnya. Tim balap Indonesia juga menyampaikan rasa kecewa mendalam atas hasil race tersebut. Pelatih utama Rookies Indonesia menilai bahwa tekanan yang diterima Veda di lintasan terlalu tidak wajar. Kami bisa menerima kekalahan kalau itu hasil dari balapan yang fair. Tapi hari ini, terlalu banyak kejanggalan. Kami akan ajukan protes resmi, ujarnya. Di media sosial, netizen Indonesia dan sejumlah pecinta MotoGP dunia menyuarakan dukungan besar kepada Veda. Tagar Justice for Veda sempat menjadi trending di X, Twitter, dengan ribuan komentar yang mempertanyakan integritas jalannya balapan. Meski gelar sudah direbut Uriarte, sorotan atas insiden ini tidak akan segera padam. Banyak pihak mendorong agar Dorna dan FIM memberikan perhatian serius terhadap dinamika tim orders tidak resmi di Rookies Cup, yang bisa merusak citra kompetisi pembibitan MotoGP ini. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan akhir dari segalanya. Meski gagal mengunci gelar di musim ini, pembalap muda yang dikenal gigih dan konsisten itu telah menunjukkan bahwa ia adalah calon bintang masa depan. Satu hal yang pasti, ajang Red Bull Rookies Cup 2025 telah meninggalkan luka dan pelajaran besar tentang pentingnya menjaga integritas dan sportivitas dalam dunia balap.